Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billah min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwatal iman, a'azzakumullah, di kesempatan pagi hari ini kita tentunya selalu memuji Allah Subhanahu wa taala. Di kesempatan pagi hari ini kita masih dilimpahkan oleh Allah Subhanahu wa taala berbagai macam kenikmatan, nikmat iman, nikmat Islam, dan juga kita masih diberikan kemampuan untuk bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga terlimpahkan dan tercurahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, kepada kerabat, dan juga kepada seluruh sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Ikhwatal iman, a'azzakumullah, pada pertemuan kita di kesempatan pagi hari ini, pembahasan dan qiraah kita pada kitab Al-Mulakhas fi Syarhi Kitab At-Tauhid, dan kita sekarang masuk kepada bab yang ke-66. Pada bab ke-66 ini, Asy-Syaikh Al-Musannifu rahimahullahu taala mendatangkan bab ma jaa fi himayatil Mustafa himat tauhid wa saddihi turuq asy-syirk. Bab penjagaan Nabi sallallahu alaihi wasallam al-Mustafa yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala, himat tauhid, penjagaan terhadap tauhid. Wa saddihi turuq asy-syirk, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam menutup semua jalan, semua jalur menuju kepada kesyirikan. Jadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menutup segala sesuatu yang bisa menghantarkan kepada kesyirikan. Jadi kalau boleh kita katakan bab ini adalah bab yang mempertegas bahwa kesyirikan itu kan ada penghantar-penghantarnya ya. Ada sesuatu yang bisa menghantarkan kepada kesyirikan. Nah, sesuatu yang menghantarkan kepada kesyirikan contohnya misalnya adalah al-ghuluw fis salihin, bersikap berlebihan terhadap orang-orang saleh. Nah, yang menghantarkan kepada penghantar kesyirikan, ya perhatikan, kita ulangi lagi. Jadi al-ghulu fis salihin, sikap berlebihan terhadap orang-orang saleh, ini adalah sesuatu yang bisa menghantarkan kepada kesyirikan. Jelas Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang hal ini. Nabi sallallahu alaihi wasallam sabdakan, iyyakum wal ghulu fa innama ahlaka man kana qablakumul ghulu. Jauhilah oleh kalian sikap berlebihan, karena yang membinasakan orang sebelum kalian adalah sikap berlebihan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, halakal mutanatti'un, ya hancur binasa orang yang terlampau berlebih-lebih. Di antara makna at-tanattu' adalah berlebihan. Al-ghulu fi salihin ini menjadi penghantar kepada kesyirikan. Nah, sesuatu yang bisa mengarahkan kita pada ghulu, pada sikap berlebihan, yang dimana sikap berlebihan itu adalah penghantar kepada kesyirikan, itu pun Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam jaga. Jadi penghantar kesyirikannya dilarang,
sesuatu yang bisa mengarahkan kita kepada penghantar kesyirikan juga dilarang. Dua lapis ya. Jadi ada dua lapis. Jadi yang bisa menghantarkan kita pada kesyirikan, sikap berlebihan terhadap orang saleh, beribadah, termasuk di antara sikap berlebihan kepada orang saleh yang menjadikan kubur orang saleh tempat ibadah, walaupun kita ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu sudah dilarang. Karena itu semua adalah penghantar kepada kesyirikan. Nah, sesuatu yang bisa menghantarkan atau yang bisa menjadi sarana menuju kepada penghantar kesyirikan, itu pun Rasulullah SAW sudah tutup. Jadi kesyirikannya dilarang, penghantar kepada kesyirikannya dilarang, lalu kemudian sesuatu yang bisa mengarahkan kita pada penghantar kesyirikan pun dilarang. Nah, itulah yang dimaksudkan dari bab ini. Yang penghantar-penghantar kesyirikan dilarang, sesuatu yang bisa mengarahkan kita pada penghantar kesyirikan juga dilarang. Di dalam bab ini didatangkan hadis dari Abdullah bin Shikhir radhiyallahu anhu. An Abdullah bin Shikhir radhiyallahu anhu, dari Abdullah bin Shikhir radhiyallahu anhu qala, berkata Abdullah bin Shikhir, intalaqtu fi wafdi Bani Amir ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Aku pergi ya bersama dengan atau di tengah-tengah rombongan Bani Amir menuju kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqulna, maka kami pun berkata, anta sayyiduna, Anda adalah Tuhan kami, wahai Rasul. Dan ini perkataan benar, hak. Ya, Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah Tuhan dan penghulu. Itu adalah hak, bukan sesuatu yang batil. Faqala, lalu kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, as-sayyidu Allahu tabaraka wa ta'ala. As-sayyid, ya Tuhan yang sebenarnya, penghulu yang sebenarnya, pemimpin yang sebenarnya adalah Allah tabaraka wa ta'ala. Faqulna, maka kami pun berkata, wa afdaluna fadlan. Ya, dan engkau adalah orang yang paling utama di antara kami, ya, yang paling banyak keutamaannya. Wa afdaluna fadlan wa a'zamuna qawlan. Jadi ini dia datang atau mereka datang, rombongan Bani Amir, bersama di dalamnya ada sahabat Abdullah bin Shikhir, datang kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, lalu kemudian memuji dan menyanjung Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, Anda adalah orang yang terbaik di antara kami, wa a'zamuna qawlan, dan yang paling besar. Qawlan bisa berarti anugerahnya, keutamaannya, kemampuannya. Faqala, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, qulu biqaulikum au ba'dhi qaulikum. Berkatalah kalian dengan sebagian dari perkataan kalian. Berkatalah kalian dengan perkataan kalian atau dengan sebagian perkataan kalian. Wala yastajriyannakumus syaitanu. Wala yastajriyannakumus syaitanu, jangan sampai syaitan menjadikan kalian sebagai wakilnya, menjadikan kalian sebagai utusannya. Rawahu Abu Dawud bisanadin jayyidin. Ya, hadis ini diriwayatkan oleh Abu Dawud bisanadin jayyidin, dengan sanad yang jayyid. Ya. Nah, jadi di sini wafdu Bani Amir, rombongan Bani Amir, yang di dalamnya, di tengah-tengah mereka ada Abdullah bin Shikhir, datang kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Lalu kemudian mereka memuji Rasul sallallahu alaihi wasallam
dengan beberapa pujian dan sanjungan. Ya, di antaranya perkataan anta sayyiduna, Anda adalah Tuhan kami. Lalu Rasulullah SAW katakan as-sayyid Allah tabaraka ta'ala. Tuhan yang sebenarnya, pemimpin yang sebenarnya, penghulu yang sebenarnya, yang tertinggi sebenarnya adalah Allah Subhanahu wa taala. Lalu mereka memuji Rasul sallallahu alaihi wasallam lagi, wa afdaluna fadlan wa a'zamuna taulan. Anda adalah yang paling utama, yang paling banyak pemberiannya, kebaikannya, dan seterusnya di antara kami. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam ingatkan, ya, qulu biqaulikum, ucapkanlah dengan perkataan kalian. Au ba'dhi qaulikum, atau ucapkanlah dengan sebagian perkataan kalian. Wala yastajriyannakum syaitan, jangan sampai syaitan menjadikan kalian sebagai wakil atau sebagai utusannya. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam dipuji dengan pujian yang hak. Ya, dengan pujian yang hak benar. Beliau sallallahu alaihi wasallam adalah ya penghulunya manusia pada saat di dunia dan juga tentunya di akhirat. Jelas itu hak, itu tidaklah keliru. Bahwa Nabi SAW yang paling utama itu betul, itu benar dan tidak keliru. Tetapi ketika orang memuji di hadapan beliau SAW terus menerus, walaupun tadinya pujian adalah hak benar, itu bisa mendatangkan, kalau sudah terus menerus, itu bisa mendatangkan dua keburukan sekaligus. Keburukan yang pertama yaitu pada orang yang memuji. Lama-lama akhirnya menjadi ghulu, berlebihan. Jadi awal mulanya memuji hak benar, tapi lama-kelamaan nanti jadi berlebihan, melampaui batas. Lalu kemudian dari sisi orang yang dipuji, ya bisa menjadi takjub pada dirinya sendiri. Maka Rasulullah SAW sabdakan, jangan sampai kamu menjadi wakil dari syaitan sehingga kamu sikap berlebihan, atau kemudian orang yang dipuji kemudian akhirnya merasa takjub pada dirinya sendiri. Dan tadi kita sudah katakan bahwa pujian anta sayyiduna ini hak kepada Rasulullah SAW. Wa afdaluna fadlan, ini juga hak. Wa a'zamuna qaulan, ini juga hak. Yang paling besar keutamaannya, keagungannya, kedudukannya, ini hak, semuanya pujian ini hak benar. Tetapi tatkala ini dilakukan terus-menerus secara berlebihan, nah, akhirnya nanti lama-kelamaan naik kepada hulu. Maka tadi kita sudah katakan yang menghantarkan kepada sikap berlebihan terhadap orang saleh pun Nabi SAW melarangnya. Jangan sampai kalian menjadi wakil, utusan dari syaitan. Ya, jadi Nabi SAW pun berusaha menutup segala sesuatu yang bisa menghantar kepada sikap berlebihan, yang dimana sikap berlebihan ini adalah penghantar kepada kesyirikan. Kesyirikannya jelas dilarang, yang menghantarkan kepada kesyirikan seperti contohnya sikap berlebihan terhadap orang saleh dilarang, memuji-muji, ya memuji-muji walaupun dengan yang hak tapi sudah terus-menerus, ini pun khawatir bisa menghantarkan kepada hulu yang lalu kemudian akhirnya menuju kepada kesyirikan. Munasabatu hadzal babi li kitabit tauhid. Ya, hubungan dan ketersesuaian bab ini dengan kitab tauhid. Mengapa didatangkan di dalam kitab tauhid bab ini? Bahkan ini disebutkan di ujung-ujung atau di akhir-akhir dari kitab tauhid ini. Bayanu anna tauhid la yatimmu illa bitajannubi kulli qaulin yufdi ila al-ghuluwi fil makhluqi. Kata Syekh Shalih Fauzan hafizahullah taala, ini hubungannya bab ini dengan kitab tauhid, dalamnya ada penjelasan bahwa tauhid tidak sempurna kecuali dengan menjauhi segala perkataan yang bisa menghantarkan kepada sikap berlebihan kepada makhluknya. Di perkataan yang bisa menghantarkan kepada hulu, yang hulu nanti bisa menghantarkan kepada kesyirikan. Wa yukhsha minhul wuqu'u fi syirki, dan dikhawatirkan
ya darinya jatuh, dari perkataan-perkataan itu jatuh, atau dari hulu jatuh kepada kesyirikan. Jadi ini tadi 3. Larangan syiriknya jelas dilarang, hulunya dilarang, lalu kemudian perkataan-perkataan yang bisa mengantarkan kepada hulu pun dijauhkan, diingatkan. Nabi tadi ingatkan, qulu biqaulikum aw ba'd qaulikum wa la yastajriyannakum syaitan. At-tarajim, ya biografi di antaranya di sini yang disebutkan oleh Syekh Shalih Fauzan hafizahullah taala adalah biografinya Abdullah ibn Syikhir. Ibnu Syikhir bikasri sin, dibaca dengan kasrah shinnya, bikasri shin wa tasydidil kha'i, dan dibaca tasydid kha-nya, yaitu Abdullah ibn Syikhir ibn Auf ibn Ka'b ibn Waqdan al-Quraisy. Aslama yaum al-fath. Ya, beliau masuk Islam pada hari Fathu Makkah. Walahu suhbah wa riwayah. Walahu suhbatun wa riwayatun, dan beliau adalah sahabat dan memiliki riwayat dari Rasul SAW yang meriwayatkan hadis. Himayatu syai'i, yang dimaksud himayah, penjagaan di sini adalah saunuhu, menjaga sesuatu, amma yatatarraqu ilaihi, dari hal-hal yang datang kepadanya, mim makruhin wa adzan, baik itu dari hal yang enggak disukai ataupun hal yang membuat tidak nyaman. Al-Mustafa ayil mukhtaru, yaitu yang dipilih, minas safwati, mustafa dia boleh dikata musafwah, wa hiya khalisus syai'i, yaitu sesuatu yang murni. Himat tauhidi, ya, penjagaan terhadap tauhid, ay saunuhu, menjaga tauhid, amma yashubuhu, dari apa yang mencampurinya, minal a'mali, berupa amalan, wal aqwali, dan perbuatan-perbuatan, allati tudadduhu, yang bertentangan dengan tauhid, ya, au tanqusuhu, atau mengurangi tauhid, ya, au tunqisuhu, atau yang mengurangi tauhid. As-sayyidu Allahu, ini tadi sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, as-sayyidu Allahu, ay su'dadut tammu lillahi azza wa jalla. Ya tadi as-sayyidu yang pemimpin, yang penghulu, yang tertinggi jelas adalah Allah azza wa jalla. Wal khalqu kulluhum abidullah, dan makhluk semuanya hamba Allah. Wa afdaluna fadlan, al-fadlu, ya, yang dimaksud dengan al-fadl adalah al-khairi, yaitu kebaikan-kebaikan, keutamaan. Diddun naqisati, lawan dari kekurangan. Ai anta khairuna, Anda adalah orang yang terbaik di antara kami. Ini ada di dalam riwayat yang lain, ya, dengan redaksi anta khairuna wa ibnu khairina, ya, anta sayyiduna wa ibnu sayyidina wa anta khairuna wa ibnu khairina. Itu ada dalam riwayat yang lain. Engkaulah Tuhan kami, anaknya Tuhan kami, yang terbaik di antara kami, dan anaknya orang terbaik di antara kami. Itu hak. Perkataan itu hak. Tetapi apabila terus-menerus dilakukan, walaupun pujian yang hak, maka akan bisa sampai kepada al-ghulu. Apalagi kemudian pujian itu adalah pujian yang diada-ada, dibuat-buat, yang dusta, bohong, makin bohong. Qaulan, at-taulu adalah al-fadlu, ya, keutamaan, wal ata'u, dan pemberian-pemberian, wal qudratu, dan kemampuan, wal ghina, dan kekayaan, pokoknya yang paling utama. Qulu biqaulikum, Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, ucapkanlah dengan perkataan tadi. Ail qaul al-mu'tada ladaikum, itu perkataan yang biasa kalian ucapkan menurut kalian. Wala tatakallaful alfadha, dan janganlah kalian membebani diri dengan memilih lafaz-lafaz, kata-kata, allati tuaddi ila al-ghuluwi, yang bisa menghantarkan kepada sikap berlebihan. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam ingatkan, qulu biqaulikum, ini maknanya adalah, ya, katakanlah dengan perkataan yang biasa kalian katakan, jangan, enggak usah pakai
bahasa-bahasa yang berlebihan yang membuat Anda harus memilih kata tertentu yang akhirnya nanti jatuh kepada al-ghulu. Au ba'dhi qaulikum, atau sebagian perkataan kalian, au da'u ba'dha qaulikumul mu'tada watrukuhu, atau tinggalkan sebagian perkataan kalian yang biasa kalian lakukan, ya, watrukuhu, dan tinggalkanlah, tajannuban lil ghuluwi, dalam rangka menjauhi dan menghindari ghulu. La yastajriyannakumus syaitan, jangan sampai syaitan menjadikan kalian sebagai wakilnya. Al-jariyu ar-rasulu, yaitu utusan. Ay la yattakhidukum jariyan, jadi al-jariyu ar-rasulu. Ya, al-jariyu artinya adalah ar-rasulu, utusan. Ay la yattakhidhum jariyan, jangan sampai syaitan menjadikan kalian sebagai jariyan, sebagai utusan. Ay wakilan lahu, sebagai wakil bagi syaitan, wa rasulan, dan utusan. Karena dengan perkataan-perkataan itu tadi kita sudah katakan bisa menyebabkan si yang memuji, orang yang memuji ini akhirnya jatuh kepada al-ghulu, lalu yang dipuji pun akhirnya menjadi takjub kepada dirinya sendiri. Jabul mar'i bi nafsihi. Itu berarti perkataan-perkataan itulah telah menjadi utusan bagi syaitan untuk menjatuhkan si pelaku atau orang yang mengucapkan, yang memuji kepada al-ghulu, sikap berlebihan yang nantinya bisa menghantarkan kepada kesyirikan, dan orang yang dipuji ini pun terjatuh kepada i'jab al-mar' bi nafsihi. Kalau ada orang yang berkata, loh, Rasulullah SAW masa kemudian beliau jatuh kepada ijabul mar'i bi nafsihi? Ya, beliau tidak, tapi kan yang lain selain Rasulullah SAW. Ya, Rasulullah SAW tidak, tapi yang lain sangat berpotensi. Nah, al-ma'na al-ijmali lil hadis, makna global hadis, lamma balagha hadha al-wafd fi madh an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Tatkala rombongan, yaitu rombongan Bani Amir ini berlebihan dalam memuji Nabi sallallahu alaihi wasallam, nahahum an dzalika, Nabi sallallahu alaihi wasallam pun melarang mereka akan hal tersebut. Ta'adduban ma'allahi, dalam rangka menjaga adab kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa himayatan lit-tauhid, dan dalam rangka menjaga tauhid. Wa amarahum ay yaqtasiru 'ala al-alfadh allati la ghuluwa fiha wa la mahdhura. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam perintahkan mereka agar mereka membatasi lafaz-lafaz yang tidak ada sikap berlebihan dan yang tidak ada larangan padanya. Jadi jangan menggunakan lafaz-lafaz yang berlebihan. Ka'ayyad'uhu bi Muhammadir Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ya, seperti memanggil Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan panggilan yang telah ditetapkan seperti Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, kama sammahu Allah azza wa jalla, sebagaimana Allah azza wa jalla menamai Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, dengan sebutan Rasulullah. Munasabatul hadits lil babi, ketersesuaian dan hubungan hadis ini dengan bab penjagaan Nabi sallallahu alaihi wasallam, tauhid. Anna fihi an-nahya 'anil ghuluwi fil madhi, di dalamnya terdapat larangan sikap berlebihan dalam memuji, walaupun hak, walaupun benar pujiannya. Wasti'malil alfadil mutakallafati, dan larangan menggunakan lafaz-lafaz yang dibuat-buat, yang berlebihan, dibuat-buat. Allati rubbama tuqi'u fi syirki, yang bisa jadi menjatuhkan kepada kesyirikan. Ma yustafadu minal hadithi, faedah yang bisa diambil dari hadis ini. Yang pertama, tawadhu'uhu sallallahu alaihi wasallam, tawadhu'nya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa ta'addubuhu ma'a rabbih, dan Nabi sangat menjaga adabnya kepada Rabbnya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak lantas kemudian beliau merasa bahwa
Beliau itu nabi, beliau itu rasul, tidak, tetap beliau merasa sebagai hamba Allah, menjaga adab tetap kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga pujian walaupun hak, tapi kalau sudah terus-menerus bertubi-tubi, nah ini kan bisa menghantarkan pada ghulu, maka Nabi melarangnya. Yang kedua, an-nahyu 'anil ghuluwi fil madhi wa muwajahatil insani bihi. An-nahyu di dalamnya terdapat larangan 'anil ghulu, dari sikap berlebihan, fil madhi dalam memuji, wa muwajahatil insani bihi, dan bagaimana menghadapi manusia terkait dengan ghulu. Nabi sallallahu alaihi wasallam jelaskan. Ya, yang ketiga, an-nasudada haqiqatun lillahi subhanahu. Ya, kepemimpinan mutlak, ya tuan yang mutlak, ya tentu hanyalah Allah hakikatnya. Wa annahu yanbaghi tarkul madhi bi lafdhi sayyidi, dan ya semestinya pujian dengan menggunakan lafaz sayyid ini ditinggalkan. Nabi sallallahu alaihi wasallam saja, yaitu hak, tapi kemudian tidak lantas itu dijadikan pujian terus-menerus. Yang keempat, jadi kalau misalnya Nabi SAW Sayyidina, itu hak, itu benar, nggak keliru itu. Itu hak, itu benar, nggak keliru. Ya, tapi ketika sudah diucapkan itu terus-menerus dalam bentuk pujian, atau bahkan jadi lafadznya dibuat-buat, nah ini yang kemudian khawatir menjadikan orang itu jadi jatuh pada sikap berlebihan, melampaui batas. Karena perlu kita ketahui bahwa kecintaan kepada makhluk itu bukan pada zatnya, artinya bukan pada zatnya karena perintah dari Allah Rabbul Alamin. Ya, al-mahabbah fi dzatihi, kecintaan yang sebenarnya itu adalah kepada Allah Rabbul Alamin. Kecintaan kita kepada Rasulullah SAW perintah dari Allah Rabbul Alamin. Dibuktikan dengan perbuatan, dengan mengamalkan ajarannya, dan seterusnya. Dan dibuktikan juga ketika ada orang yang mencela Rasulullah SAW, ya kita juga tentu bereaksi. Ya kita bereaksi. Seperti yang terjadi sekarang, apalagi sudah ada himbauan misalnya dari Majelis Ulama dan seterusnya. Ya silakan kita bereaksi. Tentu terus juga mempelajari tentang sunnahnya dan mengamalkannya tentunya. Yang keempat, faedah yang keempat, an-nahyu 'anit takallufi fil alfadhi. Larangan memaksakan diri dalam lafaz, menggunakan lafaz. Ya, perkataan-perkataan, redaksi-redaksi, jangan sampai kemudian memaksakan diri. Nah, oleh karena itulah ini yang kemudian juga menjadi catatan dari para ulama terkait dengan syair-syair atau qasidah-qasidah yang memuji dan menyanjung Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berlebihan, menyebut Nabi sallallahu alaihi wasallam anta syamsun, anta nurun fauqa nurin misalnya. Ya, Anda ibarat matahari dan cahayanya di atas seluruh cahaya. Nah, ini kan membutuhkan penjelasan lagi, sedangkan Allah Subhanahu wa taala adalah nurus samawati wal ard, cahayanya langit dan bumi. Nah, yang semisal seperti ini dilarang dalam rangka preventif agar supaya tidak jatuh kepada al-ghulu, sikap berlebihan. Bukan dilarang mengekspresikan kecintaan, bukan mengekspresikan. Nah, dari sini jadi mengekspresikan kecintaan kepada Rasulullah SAW dengan pujian dan sanjungan ada aturannya. Dengan perbuatan-perbuatan juga ada aturannya, itu dengan ittiba. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Ali Imran ayat ke-31, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni." Katakan apabila kalian mencinta Allah, ikuti aku. Jadi cinta kepada Allah, jadi mengikuti Rasulullah SAW dalam rangka cinta kepada Allah, mencintai Rasulullah SAW dalam rangka cinta kepada Allah. Maka kecintaan yang hakiki muaranya semuanya kepada Allah Rabbul Alamin. Kecintaan yang mutlak muaranya kepada Allah Rabbul Alamin. Adapun yang selain Allah Rabbul Alamin semuanya dibatasi, sebab makhluk nggak boleh, tidak ada batasannya. Yang namanya makhluk tetap harus ada batasannya. Semua makhluk harus punya batasan, dan ada batasannya. Nah, Allah telah tetapkan batasan-batasannya. Rasulullah SAW jelaskan batasan-batasannya. Maka nanti kalau batasannya dilanggar, ini berbahaya. Ya contohnya tadi,
redaksi yang berlebihan, lafaz-lafaz yang berlebihan. Ya. Wa annahu yanbaghi al-iqtisadu fil maqali, dan semestinya orang ya sedang aja dalam perkataan. Ya, kalau toh memuji tidaklah bertubi-tubi, apalagi kemudian akhirnya melampaui batas menggunakan lafaz. Disampai urusan menggunakan lafaz-lafaz saja, sanjungan-sanjungan, pujian-pujian kepada Rasulullah SAW, Rasul SAW yang atur. Sebagaimana ini tentu datang dari Allah Rabbul Alamin. Jadi bukan berarti tidak cinta kepada Rasul SAW, bukan berarti melarang orang mengekspresikan kecintaan, bukan. Tapi ada aturannya, baik ucapan, baik perbuatan, itu ada aturan-aturannya. Ya, termasuk juga itu kan akan mempengaruhi hati juga. Nah maka sekarang kita diperintahkan untuk mendidik anak-anak kaum muslimin agar mencintai Allah yang pertama tentunya. Maka sering kali diberitahukan tentang keagungan Allah, kebesaran Allah, kemuliaan Allah. Diberitahukan terus-menerus. Diberitahukan juga tentang kemuliaan Rasulullah yang diberi oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa kemuliaannya Rasul sallallahu alaihi wasallam itu diberi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan semata-mata Rasul sendiri yang kemudian memilikinya tanpa ada pemberian dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga semuanya kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka mukjizat pun tidak terus-menerus. Ya, tidak terus-menerus. Mukjizat itu sebagai pembuktian kebenaran apa yang disampaikan dan didakwakan oleh Rasul. Bukan untuk supaya menunjukkan bahwa sang utusan itu adalah manusia yang hebat. Bukan itu. Ini kita seringkali diceritakan tentang kehebatan-kehebatan, tapi kalau para nabi dan rasul itu adalah mukjizat, kalau umpamanya selain para nabi para rasul wali-wali Allah itu karamah, tapi orang akhirnya menjadi fokusnya bahwa ini bukan orang sembarangan ini. Ini bukan makhluk sembarangan ini gitu. Yang akhirnya kemudian kita jadi malah meminta kepadanya, ya, dan seterusnya. Ini yang nggak diperkenankan. Rasulullah bahkan yang telah menutup pintunya. Sebagaimana disebutkan dalam hadisnya Abdullah bin Syikhir ini. Maka yang kelima, faedah yang kelima, himayatut tauhid, ya, penjagaan tauhid amma yukhillu bihi minal aqwali wal a'mal. Penjagaan terhadap tauhid dari apa yang bisa membuat cacat tauhid, baik berupa ucapan dan juga perbuatan. Nah, ikhwatal iman azzakumullah. Ya, termasuk julukan atau gelar-gelar yang disematkan, ya. Maka Syekh Utsaimin ya pernah beliau digelari dengan gelar Al-Alimul 'Allamah, Wal Bahrul Fahamah, dan seterusnya. Beliau saya berlepas diri dari itu semuanya. Ya, Syekh Muhammad ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala, beliau berlepas diri dari perkataan-perkataan yang berlebihan seperti itu. Nah, kita lanjutkan hadis selanjutnya, wa an Anas radhiyallahu anhu, dan dari Anas, sahabat Anas. Wa an Anas, dan dari sahabat Anas radhiyallahu anhu, anna nasan qalu, bahwa sungguhnya ada orang-orang yang berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ya khairana, ini, wahai orang terbaik di antara kami, wa ibna khairina, anaknya orang terbaik di antara kami, wa sayyidana, tuan kami, wa ibna sayyidina, dan anaknya tuan kami. Faqal, lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabdakan, ya ayuhan nas, qulu biqaulikum, wahai manusia, silakan kalian berkata dengan perkataan kalian. Artinya jangan terlampau berlebihan, biasa saja. Mungkin bahasa kita begitu ya, biasa saja. Wala yastahwiyannakumus syaitanu, jangan sampai syaitan menghiasi hawa nafsu kalian. Ana Muhammadun abdullahi wa rasuluhu. Aku adalah Muhammad, hamba dan utusan Allah.
Ma uhibbu an tarfa'uni, aku tidak suka kalian mengangkat diriku fauqa manzilati, di atas kedudukanku. Allati anzalani Allah azza wa jalla, yang telah Allah tempatkan aku pada kedudukan tersebut. Saya nggak suka Anda puji saya berlebihan. Walaupun itu hak, dengan pujian-pujian ya khairana wa ibn khairi. Rawahu an-Nasa'i, hadis ini diriwayatkan An-Nasa'i bi sanadin jayyidin, dengan sanad yang jayyid. Ya khairana ay afdalana, wahai orang terbaik di antara kami, orang yang paling utama di antara kami. Yastahwiyannakum syaitan, artinya yuzayyinu lakum hawakum, jangan sampai syaitan menghiasi hawa nafsu kalian. Au yadhhabu bi uqulikum, atau menghilangkan akal kalian sehingga kalian jadi berlebihan. Al-ma'na al-ijmali lil hadits, makna global hadis ini, kariha sallallahu alaihi wasallam madhahu bi hadhil alfadhi wa nahwiha. Nabi sallallahu alaihi wasallam membenci pujian yang seperti ini dengan lafaz-lafaz seperti ini. Li'alla yakuna dzalika wasilatan ila al-ghuluwi fihi wal itra'i, agar supaya hal tersebut tidak menjadi penghantar kepada sikap berlebihan dan itra'. Itra' ini berlebihan dalam menyanjung. Dan ini sudah dilarang oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Itra' ini menyanjung secara berlebihan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tutruni kama atratin nasara al-masih ibn Maryam. Jangan kalian sanjung aku berlebihan sebagaimana an-Nasara menyanjung Nabi Isa secara berlebihan. Li'annahu qad akmala Allahu lahu maqam al-ubudiyyah, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah telah sempurnakan untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam maqam al-ubudiyyah, kedudukan sebagai hamba. Fasara yakrahu an yubalagha fi madhihi, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak suka apabila orang berlebihan dalam memuji dirinya. Siyanatan li hadzal maqami, dalam rangka menjaga kedudukan ini, itu kedudukan sebagai hamba, Nabi hamba. Ya, ana Muhammadun abdullah, aku adalah Muhammad, hambanya Allah. Senang Nabi sallallahu alaihi wasallam disebut hamba Allah. Wa irsyadan lil ummati, dan dalam rangka memberikan pengarahan kepada umat ila tarki dzalika, untuk meninggalkan hal tersebut. Nushan lahum, dalam rangka menasihati mereka, wa himayatan lit tauhid, dan dalam rangka menjaga tauhid. Wa arsyadahum, dan Nabi mengarahkan mereka ayyasifuhu bisifataini, agar mensifati Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan dua sifat. Huma a'la maratibil abdi, yang kedua sifat ini adalah merupakan kedudukan hamba yang paling tinggi. Wa qad wasafahu Allah bihima fi mawadhi'a, dan Allah Subhanahu wa taala telah mensifati Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan dua sifat ini di beberapa tempat. Ya, wa huma, dua sifat ini yaitu keduanya adalah Abdullahi wa rasuluhu, hamba dan utusan Allah. Wala yuridu an yarfa'uhu fawqa hadhil manzilati allati anzalahu Allah iyyaha, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak suka, tidak mau diangkat melebihi kedudukan yang di mana Allah telah menempatkan dirinya pada kedudukan tersebut. Munasabatul hadits lil babi, hubungan hadis ini dengan bab, annahu sallallahu alaihi wasallam naha ayyumdaha bi ghairi ma wasafahu Allah bihi, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang dipuji dengan selain apa yang telah Allah sifati. Walaupun itu tadi pujiannya hak, Nabi itu orang terbaik di antara mereka, itu pujian yang hak. Tapi ketika sudah terus-menerus, ini berbahaya. Nabi melarang itu siyanatan lit tauhid, dalam rangka menjaga tauhid, wasaddan, dan menutup di babil qulubi, pintu berlebihan, al-mufdi ila syirk, yang bisa menghantarkan kepada kesyirikan. Ma yustafadu minal hadithi, faedah yang diambil dari hadis ini, yang pertama adalah an-nahyu 'anil ghuluwi fil madhi, larangan sikap berlebihan dalam memuji. Wa takallufil alfadhi fi dzalika, dan larangan memaksakan diri dengan lafaz-lafaz, redaksi-redaksi memuji, dipilih kata-kata yang sampai memaksakan diri. Karena itu bisa menjadi sikap berlebihan yang kemudian mengantarkan kepada kesyirikan. Li'alla yufdi ila syirki, agar supaya tidak menghantarkan kepada kesyirikan. Li'alla yufdi ila syirki. Yang kedua, tawadhu sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana tawadhunya Nabi sallallahu alaihi wasallam? Wa hirsuhu ala siyanatil aqidati, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat menginginkan menjaga akidah. Sangat bersemangat menjaga akidah. Amma yukhillu biha, dari hal-hal yang bisa membuat rusak akidah.
Yang ketiga, annahu abdullahi wa rasuluhu, bahwa Nabi SAW senang disebut sebagai hamba dan utusan Allah. Walaysa lahu, dan memang betul beliau adalah hamba utusan Allah. Walaysa lahu minal amri syai'un, beliau enggak punya kuasa apa-apa. Wal amru kulluhu lillahi subhanahu, dan segala urusannya adalah milik Allah subhanahu. Ini Nabi SAW enggak punya kuasa apa-apa. Maka tadi Nabi SAW katakan as-sayyid Allah, karena yang punya kuasa pengendalian mutlak Allah. Beliaulah Allah lah Tuhan yang pemimpin tertinggi. Yang keempat, at-tahdhiru min kaidi syaitan. Nabi SAW mengingatkan dari tipu dayanya syaitan. Wa annahu qad ya'ti min tariqi ziyadati ala al-hadd al-mashru', dan kadang tipu dayanya syaitan itu datang dengan cara, perhatikan ini penting, dengan cara melebih-lebihkan dari yang telah disyariatkan. Jadi di antara tipu daya syaitan adalah dijadikan kita melampaui batasan yang telah ditetapkan oleh syariat. Di syariat misalnya membolehkannya sampai sini misalnya. Nah, itu oleh syaitan, termasuk tipu daya syaitan, kita dijadikan melebihi batasan itu. Akhirnya ya jatuh kepada kekeliruan. Jadi hati-hati nih. Jadi batasan yang telah ditetapkan syariat kita ikuti. Ketika kita tidak penuhi, kurang berarti. Ketika kita melebihkannya, bisa melampaui batas. Dan ini termasuk bagian daripada kaid asy-syaitan, tipu dayanya syaitan. Ya, termasuk tipu dayanya syaitan. Ya, dia menjadikan kita melampaui batasan yang telah ditetapkan syariat. Akhirnya kita malah justru jatuh pada keliruan dan dosa. Begitu juga dalam ibadah, amalan yang telah ditetapkan syariat, kita lampaui. Kita ngerasa nggak cukup dengan apa yang sudah ditetapkan syariat. Kok terlalu sedikit ya? Kok rasanya kurang afdal ya? Akhirnya kemudian kita memilih untuk melakukan sesuatu yang kita lebihkan, melebihi dari batasan syariat. Yang akhirnya justru malah membuat kita jatuh kepada apa? Kepada kekeliruan, kepada madarat. Dan itu madarat bagi diri kita. Seperti orang melebih-lebihkan apa yang telah ditetapkan oleh syariat. Ya, contoh paling gampang, yang paling mudah, yang biasanya kita gampang memahaminya, kalau sudah ditetapkan salat subuh misalnya 2 rakaat, ya 2 rakaat sudah cukup. Jangan kok 2 rakaat, ini kurang mantap nih, pagi-pagi itu kan masih fresh lah, masih seger, bangun masih seger, ya sudahlah salat subuhnya 6 rakaat aja. Jadi nanti salat zuhurnya tinggal 2 rakaat misalnya. Nah, ini tidak benar. Dan ini tidak diperkenankan. Nah, ikhwatal iman, jadi ringkasnya pada bab ini Rasul SAW melarang memuji dengan bahasa-bahasa, dengan lafaz-lafaz yang bisa menghantarkan kepada al-ghulu, sikap berlebihan. Kepada al-itra, memuji dan menyanjung berlebihan. Walaupun awal mulanya pujiannya hak, tapi kalau sudah terus-menerus, lama-lama akhirnya jadi ghulu. Dari ghulu lama-kelamaan akhirnya menjadi apa? Menjadi jatuh pada kesyirikan. Karena awal mulanya orang Nasara juga kan begitu. Menyanjung Nabi Isa berlebihan, Nabi Isa ini lahir hanya dengan ibu tanpa ayah, bisa menghidupkan orang mati. Mereka lupa itu mengembalikan dan menyandarkan itu kepada Allah Rabbul Alamin. Atau tidak terbersih di dalam benak. Nah, maka oleh karena itulah yang namanya tazkir, memberikan peringatan, itu dengan keagungan Allah. Agar orang lebih teringat kepada keagungan Allah, bukan kehebatan manusia, keanehan yang dimiliki manusia. Ini kita seringkali disuguhi tentang keanehan manusia. Oh, guru saya bisa begini, Syekh fulan bisa begitu. Tapi jarang sekali kita diingatkan akan keagungan Allah, kebesaran Allah, sehingga ada ghaflah wa dhuhul, kelalaian di dalam hati kita. Pengabaian dalam jiwa kita, disadari atau tidak terhadap hal itu. Sehingga hati akhirnya lebih cenderung fokus kepada manusianya tadi yang disebut punya kehebatan-kehebatan. Tetapi akhirnya lalai dan terpalingkan dari Allah Jalla fi'ala. Nah, kalau udah sering seperti itu, ini setiap pengajian yang dikasih tahu, gurunya bisa begini, bisa begitu, terus menerus.
Bahkan gurunya bisa berjumpa dengan Rasulullah SAW ketika tersadar, bukan dalam mimpi, bahkan menjabat tangan kuburnya Rasul SAW, menjabat tangannya Rasul SAW. Terus seperti itu, maka akan tertanam di dalam benak kekuatan, keagungan, kehebatan gurunya. Lalu kemudian akhirnya hati pun jadi lalai dari keagungan dan kebesaran Allah Jalla fi'ala. Tersibukkan dengan hal itu. Sampai akhirnya kemudian gurunya pun sudah mati, dia minta tolong pada gurunya. Karena dia ada itu tadi, terselip pada dirinya, pada benaknya, pada hatinya. Ya, keagungan itu yang telah ditanamkan selama ini. Akhirnya minta duit, minta uang kepada gurunya yang sudah wafat. Datang ke kuburnya minta uang, minta fulus. La ilaha illallah. Ini disebabkan karena tadi sedikit sekali, minim sekali mengenalkan atau mempelajari keagungan Allah, kebesaran Allah. Oleh karena itulah mempelajari tauhid dengan seluruh babnya, baik rububiyah, uluhiyah, al-asma wa sifat, ini agar supaya betul-betul terpatri, tertanam, tertancap di dalam diri kita keagungan, kebesaran Allah. Maka segala sesuatunya kembali kepada Allah. Mukjizatnya para nabi, Allah yang datangkan. Karamahnya para wali, Allah yang datangkan. Bukan datang dari kemauan dan kehendak mereka, sesuka mereka. Sehingga luruslah pemahaman kita, condonglah dan bergantunglah hati kita kepada Rabbuna Jalla fi'ula, bukan kepada makhluk. Lihat betapa berpengaruhnya ucapan, betapa berpengaruhnya perkataan. Oleh karena itu Rasulullah SAW pun melarang bicaranya yang biasa saja, jangan berlebihan. Jangan sampai kalian dihiasi hawa nafsu kalian oleh syaitan, jangan sampai kalian menjadi wakilnya syaitan. Ikhwatal iman azakumullah. Ini yang bisa kita sampaikan di pertemuan kita pada kesempatan pagi hari ini. Ya. Nah, ini ada pertanyaan ya dari M. Rizal. Semoga Allah menjaga dan membalas kebaikan Ustaz. Antum kadzalik, antum juga. Ada sebagian kelompok yang memberikan gelar kepada ustaznya dengan gelar Maulana. Bagaimana hukumnya? Itu tadi kita sudah katakan. Ya, gunakan bahasa yang tidak berlebihan. Gunakan bahasa yang tidak mengesankan dengan kesan berlebihan. Panggil gurunya ustaz. Panggil gurunya bapak guru. Ya. Panggil gurunya dengan sebutan guru kami. Begitu ya. Nah, kalau Maulana ini, kan tadi kita sudah katakan, ini bicaranya bicara hati. Maka lafaz dijaga juga dalam rangka menjaga hati. Pada dasarnya, Maulana ini bisa berarti tuan, sebagaimana tadi. Ya Sayyid, wahai tuan, misalnya begitu. Tapi kan biasanya ini panggilan-panggilan yang menunjukkan kurang akrab ya. Jadi kalau akrab ya ustaz, itu jadi lebih akrab. Tetapi yang jelas begini ya, jadi lafaz-lafaz yang seperti ini tentunya sebagaimana Nabi SAW tadi sudah arahkan, ya sebaiknya dihindari. Ya, sebaiknya dihindari. Kendati pun pada dasarnya ini boleh. Artinya pada dasarnya boleh kan tadi. Kamu manggil orang dengan misalnya Sayyid itu misalnya tuan ya, kita nggak kenal. Ya Sayyid Abdullah misalnya, ya Sayyid Abdullah misalnya. Boleh. Bukan ala wajhil madah, bukan dalam bentuk sanjungan pujian yang berulang-ulang terus-menerus. Boleh. Tetapi ketika itu disanjung berulang-ulang terus-menerus dengan sebutan itu, tadi kita sudah katakan, dia akan mendatangkan dampak buruk bagi orang yang dipuji atau dipanggil dengan panggilan ini, pun juga akan mendatangkan dampak buruk bagi orang yang memujimu dengan panggilan ini. Dipanggil saja dengan ustaz, ya ustaz. Ya, wahai bapak guru, wahai guru kami, atau mungkin ya syekh gitu ya. Karena yang ini tidak memiliki makna-makna yang mengesankan seperti kesan seperti berbeda dengan Maulana dan seterusnya, memiliki kesan yang berbeda. Yang tadi kita katakan secara lafaz awal mulanya tidak masalah, tapi nanti kalau sudah terus-menerus ini akan menimbulkan masalah. Ya. Tentu tadi, memang ini standarnya untuk sebagian orang agak sulit dijelaskan karena mereka berkata, oh, soal itu aja tidak boleh. Ini bicara hati. Ya.
Akhirnya kemudian ketika dia sudah begitu terus-menerus, akhirnya kemudian jatuh kepada kekeliruan dan kesalahan. Maulana hanya Allah. Maula artinya yang menciptakan kita, yang mengatur kita, hanya Allah. Dan lebih sebaiknya dihindari. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Ikhwatal iman azakumullah. Ini yang bisa kita bahas pada pertemuan kita di kesempatan pagi hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf atas segala kekurangan. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.